Tepat 20 tahun yang lalu, tahun 2005, pada waktu itu saya baru lulus kuliah dari sebuah kota yang namanya Springfield, Missouri. Dan saya pindah ke kota Philadelphia karena diundang oleh salah satu teman saya, teman SMP di Jakarta yang pada waktu itu sudah tinggal di Philadelphia. Dia mengundang saya untuk pindah ke Philadelphia untuk cari kerja. Dan Anda perlu tahu bahwa saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Papa mama saya, kita besar bukan di keluarga Kristen. Jadi di 25 tahun pertama dalam hidup saya, pergi ke gereja itu mungkin bisa dihitung pakai jari. Mungkin diundang teman dan sebagainya. Nah, waktu saya pindah ke Philadelphia, teman saya Andi mulai mengajak saya pergi ke gereja, Bapak Ibu. Saya senang banget bisa datang ke gereja karena ketemu banyak teman. Karena waktu di Springfield, Missouri, waktu kuliah, di kampus cuma ada 11 orang Indonesia. Begitu ketemu Philadelphia, ketemu South Philly, buset, banyak banget orang Indonesia, Bapak Ibu. Lalu mulai diajak pergi ke gereja. Dan saya ingat banget setelah beberapa kali pergi ke gereja, ada satu hari Minggu di mana kami muncul ke gereja, ke ibadah, datang udah telat banget, udah tengah-tengah khotbah. Kenapa telat? Karena tadi baru pulang jam 4 pagi, Bapak Ibu. Ngapain jam 4 pagi? Ya udahlah, itu masa lalu, Bapak Ibu ya. Nah, udah datang telat banget cari tempat duduk karena tempat gerejanya, ruangannya relatif kecil. Jadi kami mencari tempat duduk, akhirnya kami dapat di paling belakang. Nah, waktu saya duduk di paling belakang, di belakang saya ada ruangan kecil dengan sliding glass door, pintu yang ditutupnya menyamping gini, Bapak Ibu, dengan kaca. Itu adalah ruangan anak-anak. Jadi Anda bisa bayangin sekali lagi udah datang telat banget, duduk di paling belakang dan berisik. Jadi nggak inget banget apa yang dikhotbahkan, nggak tahu apa yang diomongin, Bapak Ibu. Mungkin waktu itu saya mikirnya, aduh mendingan tidur di rumah daripada datang ke gereja. Tapi untung saya nggak memilih untuk tidur di gereja. Karena setelah pendetanya selesai khotbah, kita diajak untuk bangkit berdiri, lalu mereka mulai nyanyi. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskannya, Bapak Ibu. Seperti kayak ada sesuatu, something hit me. Sesuatu yang datang kepada saya dengan secara tiba-tiba dan luar biasa. Yang saya rasakan adalah ini, saya rasakan damai, saya rasakan saya sangat dicintai dan dikasihi, Bapak Ibu. Anehnya, padahal di depan saya seperti ada film berputar, itu segala sesuatu perbuatan yang bobrok yang saya pernah lakukan, dosa-dosa termasuk yang baru kita tadi pagi jam 4 pagi itu, Bapak Ibu, semuanya bermain di depan saya seperti film. Tapi yang saya rasakan itu ada, I have this sense of I love you anyway. Aku tetap mengasihi kamu, aku menerima kamu, aku mencintai kamu. Itu yang saya rasakan. Sekarang 20 tahun kemudian saya berdiri di hadapan Anda. Saya masih bisa menceritakan momen tersebut. Padahal saya nggak ingat apa yang dikhotbahkan. Saya nggak ingat kita nyanyi lagu apa. Saya nggak ingat harinya, tanggalnya, bulannya. Saya ingat itu tahun 2005 karena saya baru-baru pergi ke gereja. Bahkan seingat saya pada momen itu saya nggak pernah bilang gini, Yesus, aku memberikan hidupku kepada Engkau, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Seingat saya nggak berkata seperti itu, Bapak Ibu. Tapi hari ini saya bisa mendeskripsikan kepada Anda, saya bisa menjelaskan kepada Anda apa yang terjadi. Saya bisa menjelaskan kepada Anda apa yang saya rasakan. Nah, ada istilah di dunia gereja, ada istilah di dunia kita lah ya, yang spiritual itu. Ini namanya yang disebut dengan holy moment. Holy moment, Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong soal holy moment, hari ini kita akan mulai serial khotbah kita yang kita beri judul Holy Moment. Ini adalah serial khotbah Natal, Bapak Ibu. Dan holy moment itu kalau bahasa Indonesianya mungkin momen-momen kudus. Momen-momen sakral katanya begitu, Bapak Ibu, ya. Nah, kita tahu di Alkitab kita ada begitu banyak kejadian yang mungkin bisa masuk ke dalam kategori ini, momen holy moment atau momen yang sakral, momen yang luar biasa. Termasuk di dalam cerita Natal, di mana cerita Natal dan seputarnya itu adalah cerita yang dipenuhi dengan momen-momen yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Minggu depan Kobeni akan menyampaikan cerita Natal melalui lensa atau melalui kehidupan dari seorang yang bernama Yusuf. Tapi minggu ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat cerita Natal melalui sisi kehidupan Maria, Bapak Ibu.
Kita akan lihat di mana Maria mengalami holy moment itu. Tapi sebelum saya mengajak Anda melihat cerita Natal, boleh saya tanya sama Anda, berapa banyak Anda yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang mirip lah dengan apa yang saya alami atau enggak yang kita sebut dengan holy moment ini? Ada dari Anda yang pernah mengalami pengalaman mungkin bahasa gerejanya, mungkin bahasa rohaninya dilawat dan dijamah oleh Tuhan? Mungkin beberapa dari Anda ingat banget hari di mana Anda memberikan hidup Anda kepada Tuhan. Anda ingat tanggalnya, Anda ingat tempatnya, Anda ingat harinya, Anda ingat jamnya. Mungkin beberapa dari Anda momen sakral itu adalah ketika Anda dibaptis. Anda ingat banget momen itu karena tidak terlupakan Bapak Ibu. Mungkin Anda ingat di suatu hari Anda datang ke sebuah ibadah, ke sebuah gereja, ada doa malam, ada malam pujian dan penyembahan, dan Anda dilawat oleh Tuhan. Mungkin Anda ingat suatu hari Anda datang ke dalam event youth, event anak muda, dan di situ Anda dilawat oleh Tuhan. Baru-baru ini anak perempuan saya Melody yang berumur 12 tahun, dia tanya sama saya. Karena di awal tahun ini ada youth event namanya Closer. Dan di event Closer ini dari berbagai gereja itu berkumpul, ada sekitar mungkin ada 300 anak youth berkumpul Bapak Ibu. Nyanyi kayak konser, terus ada pesan, ada khotbah singkat. Dan dia cerita, tiba-tiba waktu bandnya itu nyanyi ini Bapak Ibu, Holy, Holy, are you Lord God Almighty. Anda tahu lagu itu? Ya kan? Saya nggak berpikir anak saya yang umur 12 tahun, yang kita juga jarang nyanyiin di sini, dia akan dijama dengan lagu lama yang seperti itu. Tapi dia bilang sama saya, Daddy kenapa ya? Waktu itu kok rasanya saya itu jadi kayak pengen nangis. Saya seperti kayak merasakan sesuatu. Apa sih katanya Bapak Ibu? Nah, masalahnya dengan semua hal yang kita bicarakan sejauh ini, seperti ada persepsi di luar sana bahwa perjalanan kita, perjalanan rohani kita, perjalanan kita bersama dengan Yesus itu harus diisi dengan hal-hal yang spektakuler. Anda mengerti maksud saya? Jadi kesannya kita berpikir bahwa kalau kita sebagai pengikut Yesus, itu hari-hari kita harus dipenuhi dengan satu hal yang spektakuler, demi satu hal yang spektakuler, demi satu hal yang spektakuler. Apalagi kalau Anda berasal dari denominasi seperti saya berasal dari Pentakosta, gereja karismatik Bapak Ibu. Ya kan? Kita tuh sangatlah bergantung akan hal-hal ini. Sehingga kita mencoba untuk merekayasa momen-momen tersebut. Ya kan? Kita mencoba untuk merekayasa emosi manusia supaya mereka tersentuh. Bahkan Bapak Ibu, kan di gereja nggak boleh sumpah katanya ya. Tapi saya bilang sama Anda bahwa saya pernah ditanya, sebelum kita punya lampu seperti ini, saya pernah ditanya, kapan sih gereja kita digelapin dan pasang lampu katanya. Nah saya iseng-iseng tanya Bapak Ibu, kenapa mau digelapin dan pasang lampu sorot kayak begini? Oh supaya kita lebih kusuk aja, supaya kita bisa merasakan Tuhan katanya Bapak Ibu. Jadi seakan-akan lampu dimatiin dan ada lampu sorot, itu kita bisa merasakan Tuhan. Karena kita sudah addicted, karena kita sudah kecanduan dengan hal-hal seperti itu. Dengan atmosfer tertentu. Sebagai gereja, kita nggak anti dengan hal-hal seperti itu. Ya kan, menurut saya hal-hal seperti ini berguna untuk menarik orang-orang yang mungkin mempunyai pemikiran tertentu tentang gereja. Gereja itu kuno, gereja itu apalah gitu Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin membantu untuk membuat mereka datang ke tempat ini. Kita juga nggak anti dengan momen-momen spesial yang Tuhan kadang-kadang pakai untuk memulihkan kehidupan kita. Kayak di retreat kemarin Tuhan memulihkan banyak keluarga, banyak pasangan suami istri. Tapi saya cuma mikir gini, bahayanya ketika kita mencoba untuk merekayasa situasi atau suasana atau momen tertentu dan kita memaksakan untuk membuat momen-momen itu, nanti akhirnya jadi terkesan sebagai manipulasi. Benar gak sih Bapak Ibu? Anda mengerti maksud saya? Dan ujung-ujungnya ini yang saya khawatirkan. Kita nggak tahu bagaimana mempunyai hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mengerti maksud saya yang saya sampaikan sejauh ini Bapak Ibu? Karena kita addicted, karena kita kecanduan dengan momen-momen yang spektakuler,
dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita nggak tahu gambarannya. Apa sih gimana sih rasanya mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus? Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu hanya ada di tempat-tempat yang spektakuler seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan? Kita nggak tahu bagaimana mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus di luar dari ibadah minggu, di luar dari komsel yang ada, di luar dari konser-konser rohani, di luar dari KKR, Bapak Ibu. Itu yang saya khawatirkan. Bahkan mungkin ada beberapa dari Anda mungkin yang duduk di tempat ini, Anda bukan orang Kristen, ya kan? Anda mungkin masih memutuskan, Anda pernah dengar mau gak ya jadi orang Kristen atau enggak ya? Mungkin beberapa dari Anda pun menunggu momen-momen spektakuler sampai Anda membuat keputusan. Saya nggak akan buat keputusan sampai saat nanti Tuhan sendiri berbicara sama saya. Saya nggak akan membuat keputusan sampai nanti ada geledek, ada petir, memberi tanda, memberi signal sama saya. Kita menunggu hal-hal yang spektakuler, Bapak Ibu. Nah, gimana kalau hari ini saya mau katakan kepada Anda semua, Anda masih bersama dengan saya, Bapak Ibu? Ya? Gimana kalau hari ini saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan sering sekali bekerja di dalam hal-hal yang biasa, di tempat-tempat yang biasa, melalui orang-orang biasa. God working in the ordinary. Saya bilangnya gini, saudara. We oftentimes miss the extraordinary because the extraordinary comes in ordinary packaging. Kita seringkali kelewatan hal-hal yang luar biasa. Karena hal-hal yang luar biasa itu dibungkus dengan bungkusan yang biasa-biasa, Bapak Ibu. Anda mengerti maksud saya? Karena kita menunggunya momen spektakuler, padahal yang spektakuler itu seringkali dibungkus dengan hal-hal yang biasa. Mungkin Anda mikir gini, kita kan mau ngomongin cerita Natal nih. Jadi maksud Rosid, cerita Natal itu adalah cerita yang biasa-biasa. Enggak, Bapak Ibu. Cerita Natal adalah cerita yang spektakuler. Ya kan? Seorang perawan bisa hamil. Ada malaikat Tuhan datang, Bapak Ibu. Tapi Anda akan terkejut ketika Anda melihat Tuhan memakai orang biasa di tempat yang biasa, di kota yang biasa untuk mengumumkan akan hal ini. Di momen-momen yang biasa untuk mengumumkan hal yang spektakuler ini. Nah, kalau Anda tanya apa maksudnya Rosid, kita lihat cerita Natal bersama-sama. Anda siap lihat cerita Natal ini? Kita lihat ayatnya di belakang sini, Bapak Ibu. Kita akan baca di Lukas 1, dimulai dari ayat yang ke-26. Dikatakan ini, ketika Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi kemana? Ke Nazaret, sebuah kota di daerah Galilea. Lalu Gabriel diutus kepada seorang perawan yang bernama siapa, Bapak Ibu? Maria. Dan perawan itu sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Saya sering bilang sama Anda, kalau Anda baca Alkitab, coba Anda perhatikan. This is not a fairy tale, this is not urban legend. Ini bukannya dongeng, Bapak Ibu. Sangat spesifik dikatakan di bulan yang ke-6, seorang yang namanya Elizabeth lagi hamil. Ini terjadi di kota Nazaret. Dengan kata lain, si penulis dari Alkitab ini mengundang para pembacanya untuk mencek dan recheck, mengkonfirmasi. Kamu kan udah saya bilangin tempatnya, kamu udah saya bilangin kotanya, saya udah bilangin nama orang-orangnya, sana kamu cek kebenaran dari kejadian ini. Lukas menulis bahwa ada seorang perawan yang namanya siapa tadi Bapak Ibu? Nah, Maria ini bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, keturunan dari keluarga Daud. Nah, Tuhan menyuruh malaikatnya namanya Gabriel untuk memberitahu Maria sesuatu. Di Alkitab Anda, malaikat Gabriel itu muncul 2 kali. Yang satu di cerita kehidupan Daniel dan gua singa dan sebagainya, Anda tahu. Yang satu lagi di cerita Maria ini. Dalam kedua kejadian ini, dia datang untuk membawa berita dari Tuhan. Saudara. Mungkin Gabriel memang kerjaannya malaikat yang khusus untuk membawa berita kali ya. Di cerita Daniel dia he was bringing the news about the redemptive plan untuk perencanaan Tuhan menyelamatkan dunia ini. Nah, kita akan lihat berita apa yang malaikat Gabriel ini bawa kepada Maria. Ketika malaikat itu, Anda bantu saya, ketika malaikat itu apa? Masuk ke rumah Maria, saya mau Anda ingat ini, masuk ke rumah Maria. Malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Anda bantu saya, Tuhan menyertai engkau.
Jadi di sini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Saya baca lagi, nanti mungkin kalau saya salah baca Anda baca sendiri deh ya. Dibilang di sini bahwa malaikat ini masuk ke dalam rumah Maria, ya. Jadi ini bukannya tiba-tiba twing gitu muncul malaikat itu Bapak Ibu. Dikatakan di sini masuk ke dalam rumah Maria. Nah, begitu dia masuk, dia memberikan salam kepada Maria dan dia berkata begini, "Hai engkau yang dikaruniai." Bahasa Inggrisnya, "Hey, you are Mary, you are highly favored." Itu bahasa Inggrisnya. Pertanyaannya, Maria sudah melakukan apa sih? Maria prestasinya apa sih? Kok Tuhan sampai bilang dia, "You are highly favored." Kamu dikaruniai Tuhan. Maria belum melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Maria nggak punya prestasi apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang extend. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjulurkan, Tuhanlah yang memberikan kasih karunia-Nya. Mary did not earn God's favor. Maria nggak berbuat sesuatu sehingga dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan yang menjulurkan, yang di-extend kepada Maria. Sama kayak Anda dan saya. Anda dan saya, kita udah melakukan apa sih buat Tuhan, Bapak Ibu? Kita punya prestasi apa sih sehingga kita dapat kasih karunia Tuhan? No. Kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu. Bukan karena prestasi kita, bukan karena resume spiritual kita. Dan di salam pembuka, Gabriel bilang gini, "Tuhan menyertai engkau." Di pembukaan salam ini, Gabriel udah memberikan hint, udah memberikan kisi-kisi, Bapak. Bahwa aku sebentar lagi akan ada tugas, sebentar lagi akan ada assignment yang akan diberikan kepada engkau, Maria. Apapun assignment itu, sebelum kamu dengar, satu hal yang dijamin, God is with you. Tuhan akan bersama dengan engkau. Bapak, Ibu, dan saya, kita nggak tahu apa rencana Tuhan. Kalau mungkin kita belum tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, it's okay. Satu hal yang Tuhan jamin, that God is with you. Tuhan beserta dengan kita. Ada amin, Bapak Ibu? Kita lanjutin ceritanya. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Sekali lagi, Anda baca sendiri ya ceritanya. Apa yang saya baca di sini, Maria itu terkejut, kaget dengan perkataan malaikatnya. Benar gak sih? Apa sih artinya gitu? Jadi saya membayangkan Maria ini bukan terkejut karena tiba-tiba ada malaikat yang datang, Bapak Ibu. Mungkin ini mengkonfirmasi bahwa seringkali di Alkitab pun dicatat bahwa malaikat itu seringkali datang dalam rupa manusia, Bapak Ibu. Ya kan? Makanya tadi dia datang masuk ke rumahnya. Dia nggak tiba-tiba dari nggak ada jadi ting, ada terus tiba-tiba nggak hilang, itu mungkin jin, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Maria terkejut dengan salamnya itu artinya apa? Jadi dia bukan terkejut dengan kehadiran si malaikat itu, Bapak Ibu. Mungkin Anda dan saya sudah sangat dipengaruhi dengan film-film yang kita nonton. Kita mikirnya malaikat itu bentuknya anak kecil, cabi, tembem, Bapak Ibu. Ya, benar ya? Terus apa lagi? Ada sayapnya, ada lingkaran, terus pegang apa, Bapak Ibu? Karena kita udah terpengaruh dengan film yang kita tonton, benar gak sih Bapak Ibu? Nah makanya Maria bilang, apa ya arti salam itu ya? Kata malaikat itu, ayat 30, jangan takut hai Maria, sekali lagi Anda bantu saya, sebab engkau beroleh kasih karunia di Allah. Belum dikasih tahu tugasnya, sudah 2 kali malaikat Tuhan memastikan Maria, you have found favor with God. Kamu adalah seseorang yang sudah beroleh kasih karunia dari Tuhan. Mungkin sebelum Tuhan memberikan assignment-nya atau tugasnya, Tuhan ingin memastikan bahwa Maria tahu bahwa this whole thing, semua perencanaan ini bukanlah perencanaan manusia. This is not human idea. It's me, God, who initiate this.
Aku Tuhan yang berinisiasi untuk melakukan semuanya ini. Aku Tuhan yang merencanakan dan melakukan semua ini. Ini bukan ide manusia. Tuhan sebentar lagi akan mengintervensi sejarah. Nah, pertanyaannya, emang Tuhan mau melakukan apa? Disinilah tugasnya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia siapa, Bapak Ibu? Yesus, Yeshua, Yahweh save, God save. Tuhan menyelamatkan. Artinya Yesus datang bukan memberikan Anda lecture, Yesus datang bukan memberikan Anda pengetahuan tentang keselamatan, but He is the salvation. Dialah keselamatan itu sendiri. Artinya Yesus datang bukan untuk memberikan Anda pengetahuan tentang jalan hidup, tentang kebenaran hidup, the truth, the way, and the life. Tapi dia sendiri adalah the truth, the way, the truth, and the life. Dia adalah jalan itu sendiri, dia adalah kebenaran itu sendiri. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini informasi yang sangat penting karena setiap kali kita membicarakan tentang kelahiran seorang Mesias, dia harus datang dari keturunan Raja Daud, Bapak Ibu. Begitu Anda bilang seseorang ini ngaku-ngaku Mesias tapi dia bukan keturunan Raja Daud, ya udah lupain aja. Lalu ini yang dikatakan Gabriel, ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan Anda bantu saya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus akan datang dan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Oleh sebab itu Anda dan saya, hari ini Anda punya pilihan. Kita mau hidup di bawah manajemen kerajaan dunia ini, atau kita mau hidup di bawah manajemen kerajaan surga. Karena kerajaan surga, the kingdom of God is here. The choice is yours. Anda mau hidup di bawah manajemen siapa? And by the way, kerajaan surga adalah kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan mendengar semuanya itu, Maria meresponi. Selayaknya Anda dan saya akan meresponi perkataan-perkataan malaikat itu. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. How can this be? I am a virgin, kata Maria. Maria mungkin mikir, ya gua remaja muda tapi gua gak muda-muda banget kali. Ya kan? Anak 4 SD juga udah tahu anak itu asalnya dari mana. Gimana caranya punya anak, ya kan? Walaupun saya masih remaja kata Maria, tapi ya saya gak muda-muda banget. Saya masih perawan, saya belum bersuami, saya gak pernah berhubungan seksual. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Bapak Ibu, roh yang sama yang sudah ada sejak awal mula penciptaan. Ketika bumi masih kosong, ketika bumi belum berbentuk dan gelap. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2 Bapak Ibu. Lalu roh yang sama yang nantinya akan membangkitkan Yesus dari kematian. Roh itu yang akan membuat bayi itu ada di dalam kandunganmu Maria. Roh yang sama yang akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi yang akan membuat bayi itu ada di dalam kandungan Maria. Dan ini sepenuhnya 100% dari Tuhan tanpa intervensi manusia, tanpa melalui proses biologis. Makanya Yesus disebut dengan suci, divine, tanpa bercela, tanpa dosa. Berbeda dengan Anda dan saya. Yang lahir dari proses natural, proses biologis. Papa mama kita main tak umpet, jadi kita di sini ada hari ini Bapak Ibu. Colek-colekan, akhirnya kita di sini hari ini. Dan karena kita lahir melalui proses natural, akhirnya kita lahir dengan natural dosa, with the fallen nature. Bapak Ibu. Tapi penjelasan semua ini,
Kalau Anda tanya sama saya, mungkin Maria juga nggak terlalu ngeh Bapak Ibu. Kalau kita jadi Maria juga, kita dengar semuanya itu kita mikir, apaan sih begini? Dan malaikat Tuhan tahu persis. Makanya Gabriel bilang gini, tuh lihat saudara kamu Elizabeth. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. By the way, Elizabeth, kalau Anda nggak tahu siapa Elizabeth, dia adalah mamanya Yohanes Pembaptis. Daripada susah-susah dijelasin, Gabriel bilang, lihat aja saudaramu Elizabeth. Orang-orang bilang dia mandul, nggak punya anak. Tapi sekarang dia lagi mengandung 6 bulan. Dikatakan di situ, di masa tuanya, menurut a lot of scholars, menurut sejarawan Bapak Ibu, at least minimal umur dari Elizabeth itu 60 tahun. Bahkan diperkirakan jauh lebih tua daripada itu. Tuhan menjelaskan kepada Maria, Tuhan yang sama yang membuat Elizabeth mempunyai anak dan mengandung sekarang, adalah Tuhan yang sama yang akan melakukan pekerjaannya. Dan membawa Mesias turun melalui kandunganmu Maria. Mungkin Tuhan tahu Bapak Ibu, kita ini orangnya manusia itu gampang lupa. Anda pernah mendengar istilah recency bias? What have you done for me lately? Ya kan, Tuhan sudah baik sepanjang hidup kita, tapi kita mikir, what have you done for me lately? Akhir-akhir ini Tuhan gak memberikan saya apa-apa tuh. Itulah recency bias Bapak Ibu. Kita punya teman nih yang udah baik sepanjang, udah lama, udah baik sama kita. Akhir-akhir ini dia gak melakukan apa-apa buat kita. What have you done for me lately? Apa sih yang dia nggak melakukan apa-apa buat saya? Makanya malaikat menunjukkan kepada Elizabeth tuh, lihat aja Elizabeth. Sekarang dia lagi mengandung, sekarang dia lagi mengalami mukjizat Tuhan. Dan Tuhan yang sama akan bekerja dalam kehidupanmu Maria. Lalu Gabriel menutupnya dengan satu statement, sebab bagi Allah tidak have. For the word of God will never fail. Terjemahan yang lain, for nothing is impossible for God. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Sesungguhnya aku ini hambamu ya Tuhan. Aku bersedia. Kamu mau memakai hidup aku seperti apa? Aku bersedia. Respon yang luar biasa. Respon yang menjadi inspirasi bagi kita semua setiap kali kita mendengar cerita Natal ini. Ini aku Tuhan. Aku hambamu. Apa yang engkau mau perbuat dalam kehidupanku? Here I am. Aku bersedia. Padahal mungkin Maria juga mikir. Gimana ya nanti ke depannya ya? Ya kan? Gimana sih ngelahirin Mesias? Gimana sih ngegedein the Son of God, ngegedein Yesus itu nanti gambarannya gimana? Maria nggak tahu apa ke depannya bakal kayak gimana, tapi dia bilang, I'm willing, saya bersedia. Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Maria nggak tahu, tapi saya yakin Bapak Ibu, hal-hal yang berikut ini yang saya mau bilangin sama Anda, dia tahu persis ini akan terjadi dalam kehidupannya. Ketika Maria bilang, aku bersedia, this is what she signed up for. Ketika Maria berkata, I'm willing, saya bersedia, Maria tahu persis apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dia bakal menjadi aib di mata masyarakat. Karena dianggap hamil di luar nikah. Dia bakal mengalami tekanan sosial, hubungannya bersama keluarga dan teman-temannya akan menjadi sangat rumit. Dia bakal banyak disalah mengerti, masa depan dia bakal nggak pasti. Maria tahu persis. Tapi dia tetap bilang, saya bersedia. Aku ini hambamu Tuhan. Apa yang kamu mau perbuat? Aku bersedia. Aku gak ngerti apa yang akan terjadi. Tapi aku bersedia. Seorang pastor yang bernama Pastor Greg Groeschel berkata gini, you don't have to understand the plan to trust that God has a purpose. Anda gak perlu mengerti rencana Tuhan untuk Anda bisa percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup Anda dan saya. Anda nggak perlu mengerti detail-detailnya.
Tapi Anda perlu percaya bahwa Tuhan mempunyai purpose dan tujuan dalam kehidupan Anda dan saya. Bukankah momen yang begitu sakral buat Maria? The holy moment buat Maria. Sebelum kita udahan, saya mau tanya sama Anda. Ketika Anda mendengar cerita semua ini, Bapak Ibu. Apa sih yang terlintas dalam pikiran Anda? Skeptik, of course. Skepticism. Apaan sih cerita ini sih? Ya kan tiap tahun dengarnya sama. Tiap tahun ceritain gini, ya oke lah, dongeng malaikat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya merasa kalau Tuhan itu kayak memberikan saya hadiah gitu ya. Untuk bisa mengerti orang-orang yang skeptis, orang-orang yang ragu gitu. Karena kan saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Jadi setiap kali saya menyiapkan khotbah, saya selalu membayangkan bahwa ada orang-orang yang duduk di sini yang mendengar. Itu adalah orang-orang yang skeptis seperti saya Bapak Ibu. Jadi saya mengundang keraguan-raguan Anda. Saya mengundang pertanyaan-pertanyaan yang Anda punya ketika membaca Alkitab. Atau mungkin buat Anda yang orang-orang Kristen, ini yang terlintas dalam pikiran Anda. Ya, keren lah ceritanya seperti biasa, keren tiap tahun kita dengar ya kan. Tapi hal-hal seperti itu mah cuma hamba-hamba Tuhan, cuma pendeta, cuma pemimpin rohani yang bisa mengalami itu. Sedangkan saya kan orang Kristen biasa. Mungkin itu yang terlintas dalam pikiran Anda. Boleh saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Tahukah Anda bahwa kejadian Natal yang spektakuler ini, pengumuman tentang kedatangan Tuhan yang spektakuler ini terjadi di sebuah kota yang namanya Nazaret. Nazaret adalah kota yang tidak diperhitungkan sama sekali Bapak Ibu. Seringkali dipandang rendah, they are overlooked secara sosial, secara rohani, secara kebudayaan. Bahkan Nazaret ini, tahukah Anda bahwa Nazaret enggak sekalipun pernah disebut di dalam perjanjian lama. Peta-peta zaman dulu, kota Nazaret nggak ada di dalamnya. Saking nggak signifikannya Bapak Ibu. Saking nggak berartinya kota ini. Tetapi di kota seperti inilah, Tuhan memilih untuk mengumumkan kedatangannya. Bukan di kota Roma, di Italia. Bukan di kota Yerusalem. Tapi di kota Nazaret. Kalau itu belum cukup, kandungan yang dipinjam adalah seorang remaja wanita yang bernama Maria. Udah anak muda, seorang wanita lagi. Di kebudayaan waktu itu wanita nggak dianggap, apalagi anak-anak. Bapak Ibu. Rendah derajatnya, lemah, tidak diperhitungkan. Dan kemungkinan besar secara ekonomi, Maria adalah orang yang miskin. Dengan kata lain, nggak ada tuh di resumenya Maria atau CV-nya Maria yang berkata, nah ini nih orang nih kata Tuhan, yang mempunyai kualifikasi untuk kita pinjam kandungannya. Nggak ada dalam resume, dalam prestasi kehidupan Maria. Tuhan seringkali melakukan mukjizat terbesarnya di tempat-tempat biasa. Tempat-tempat yang kita nggak sangka Bapak Ibu. Tuhan seringkali mengerjakan pekerjaan besarnya melalui orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak dianggap. God choose the ordinary in order to accomplish the extraordinary. Tuhan memilih hal-hal biasa untuk dia menggenapi hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Seorang pemain biola kelas dunia namanya Joshua Bell. Suatu hari tanggal 12 Januari tahun 2007, dia membawa biola dia, Stradivarius, yang harganya 3,5 juta US dollar. Dia bawa ke stasiun kereta Plaza Metro di Washington DC, lalu dia mainkan biola dia.
Dalam beberapa waktu dia memainkan biola dia, ada lebih dari 1.000 orang lewat. Tapi hanya 7 orang yang berhenti mendengarkan dia. Dari sekian waktu dia main biola, dia mengumpulkan $32 tips, Bapak Ibu. Ternyata ini adalah eksperimen sosial yang dilakukan oleh Washington Post. Eksperimen ini membuktikan seringkali kita kelewatan hal-hal yang luar biasa. Karena hal-hal yang luar biasa terjadi di tempat yang biasa yang kita tidak duga. Boleh saya ulangi Bapak Ibu? Seringkali kita kelewatan hal-hal yang luar biasa karena hal-hal yang luar biasa itu terjadi di tempat biasa, tempat yang tidak kita duga. Satu cerita lagi nanti saya selesai. Di awal minggu kemarin saya ketemu dengan Philip, kita sering ketemu one on one, kita sering sharing Bapak Ibu. Lalu di pertemuan kita Philip cerita sama saya, wah kok saya lihat di Instagram nih, ada pendeta yang khotbah. Dia bilang kalau kamu berdoa sama Tuhan, itu bayangin tuh Tuhan lagi duduk di seberang kamu, terus kamu lagi chit-chat, lagi ngobrol aja sama Tuhan. Nah Philip ini frustasi dan juga bingung, aku udah coba kok dia bilang. Tapi kok gak bisa ya? Dia bilang gitu. Karena dia rindu ingin punya keintiman dan kedekatan bersama Tuhan seperti itu. Kayak seperti bisa ngobrol dan chit-chat. Tuhan bisa bayangin Tuhan ada di seberang dia. Ya saya responi Philip dengan dada. Akhirnya begitu selesai pertemuan kita, Philip pakai jaket. Mau pulang. Saya bilang sama Philip, jaketnya bagus Philip. Terus dia cerita, di tempat kerja, karena ini cuaca udah mulai dingin, jadi dia lagi break, dia lihat-lihat handphone dia mau beli jaket Bapak Ibu. Dia lagi lihat-lihat, tiba-tiba teman kerjanya itu datang dengan bawa beberapa jaket. Lalu dibagi-bagiin. Nah salah satu orang yang dapat jaket itu adalah Philip. Jaketnya baru, masih ada tagnya Bapak Ibu. Begitu dia cerita soal itu, saya langsung bilang, nah itu dia Philip. Ya kan? Itulah bentuknya Tuhan hadir. Seringkali Bapak Ibu, karena kita sudah terpatok dengan sesuatu, karena kita sudah mempunyai bayangan kalau Tuhan itu bekerjanya seperti ini, karena seorang hamba Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan itu seperti ini, maka kita jadi terpatok dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan bekerja tuh harus seperti ini, kalau Tuhan bekerja tuh harus seperti ini. Nah karena kita sudah terpatok, karena kita memikirkan hal-hal yang spektakuler, hal-hal biasa yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, akhirnya kita kelewatan. Anda bisa mengerti maksud saya Bapak Ibu? Apakah Tuhan bisa melakukan hal yang spektakuler? Bisa. Dan dia akan melakukannya dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi seringkali kita lewat hal-hal yang luar biasa karena kita kurang bisa melihat Tuhan di hal-hal yang biasa. Jadi sekali lagi melalui cerita Natal hari ini kita diingatkan. Kalau Tuhan tidak hanya hadir di tempat-tempat yang wow, yang spektakuler, di gereja besar, di konser rohani yang keren, di panggung-panggung yang besar. Tuhan tidak hanya hadir di proyek-proyek pekerjaan yang besar Bapak Ibu. Dan kesempatan-kesempatan yang besar. Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari di dalam keluarga kita, di tempat kita hari ini, di tempat kerja kita. Apapun bentuknya keluarga kita, di sekolah kita, Tuhan hadir. Ada amin Bapak Ibu? Tuhan tidak hanya bekerja dan hadir di mana kayak kita begini 50 orang, 60 orang berkumpul di ibadah hari Minggu. No, Anda ngumpul 2-3 orang di coffee shop, Anda live group, komsel, small group dengan beberapa orang. Tuhan hadir dan Tuhan bekerja, saudara. Melalui cerita Natal ini kita diingatkan kalau Tuhan juga bekerja melalui orang-orang biasa seperti Anda dan saya. Bukan hanya pendeta-pendeta besar, bukan hanya pemimpin-pemimpin besar, orang yang punya resume dan prestasi spiritualnya yang luar biasa. Tapi dia mengundang orang yang biasa ke dalam rencananya yang luar biasa. He invite the ordinary into his extraordinary plan. Jadi kalau Anda hari ini merasa direndahkan, Anda merasa nggak dianggap, Anda merasa nggak masuk kualifikasi, great. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti itu. Untuk dia undang masuk ke dalam perencanaannya. Kalau Anda merasa pekerjaan Anda
nggak signifikan. Anda merasa keluarga Anda, sekolah Anda, pelayanan Anda terlalu kecil dan nggak signifikan untuk jadi berdampak. Great. Pekerjaan Tuhan yang besar seringkali dimulai di tempat-tempat di mana tidak ada orang yang melihat. He invites the ordinary into his extraordinary plan. Dia mengundang orang-orang yang biasa, hal-hal yang biasa, untuk masuk ke dalam perencanaan yang luar biasa. Boleh saya berdoa untuk Anda semua? Bapa yang ada dalam surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini bahwa Tuhan tidak hanya bekerja di dalam hal-hal yang spektakuler, tapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada hari ini, di tempat pekerjaan kami, di rumah kami, di keluarga kami, di sekolah, Tuhan hadir. Bapa yang baik, ajar kami untuk bisa melihat setiap aktivitas Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk bisa melihat setiap perbuatan dan perencanaan yang Tuhan coba kerjakan melalui kehidupan kami sehari-hari, melalui aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Kami percaya apapun panggilan Engkau dalam kehidupan kami, that you are with us. Engkau bersama dengan kami. Engkau bersama dengan kami dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam keluarga kami, di dalam bisnis kami, di dalam sekolah kami, di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan anak-anak kami. Kami sungguh bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Amin. Amin. Amin.